Pernah nggak sih kalian ngerasa agak-agak canggung gitu pas lagi makan di restoran Jepang? Apalagi pas udah berhadapan sama sumpit ya kan? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya, dari cara pakai sumpit yang elegan sampai filosofi di baliknya, biar makin pede. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita selami dulu filosofinya. Terus kita belajar jadi master sumpit. Habis itu, kita lihat tata letak meja makannya. Dan terakhir, ini yang paling penting, kita bahas apa yang boleh dan apa yang panteng banget dilakuin. Yuk, langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama. Jadi sebelum kita pegang sumpit, penting banget buat ngerti kenapanya dulu. Soalnya, etiket makan di Jepang itu bukan cuma soal aturan kaku, tapi ini soal cerminan rasa hormat yang mendalam. Nah, di Jepang, sebelum suapan pertama, ada satu ritual kecil yang dalam banget maknanya. Biasanya, sambil menyatukan kedua tangan, mereka bakal bilang, "Itadakimasu." Ini artinya jauh lebih dari sekedar selamat makan loh. Ini tuh ungkapan rasa syukur yang tulus banget. Terus, rasa terima kasihnya ini buat siapa aja sih? Wah, ini dia yang keren. Itadakimasu itu ucapan terima kasih buat semua kehidupan yang jadi santapan kita. Ya hewan, ya tumbuhan. Terus juga buat semua orang yang terlibat. Dari petani, nelayan, sampai ke kokinya yang udah masakin buat kita. Nah, kalau tadi sebelum makan, ini sesudah makan. Ucapannya, Gochiso sama deshita. Intinya, ini cara kita bilang makasih buat semua kerja keras koki dan semua orang yang udah nyiapin makanan ini. Kayak bilang, wah ini beneran pesta yang luar biasa. Oke, filosofinya udah dapat ya. Sekarang kita pindah ke alat tempur utamanya, sumpit. Ini bukan sekedar sendok garpu versi lain loh. Pakai sumpit dengan benar itu udah kayak seni dan bentuk penghormatan tersendiri. Eits, jangan salah. Sumpit itu beda-beda loh. Coba lihat deh perbandingannya. Sumpit Jepang itu ujungnya runcing banget. Kenapa? Ya biar gampang buat kerjaan-kerjaan detail. Kayak misahin duri ikan yang kecil-kecil itu. Presisi banget. Cara ngambil sumpitnya aja ada seninya loh, biar kelihatan anggun. Gini nih caranya. 1. Ambil tengahnya pakai tangan kanan. 2. Tahan bawahnya sebentar pakai tangan kiri. 3. Geser tangan kanan ke posisi yang pas buat megang. Simple kan? Tapi gerakan ini udah dianggap elegan banget. Nah, ini dia rahasianya. Kuncinya itu di pembagian tugas. Sumpit yang bawah itu diem aja, nyelip di antara jempol sama jari manis. Terus, sumpit yang atas, ini yang kerja. Pegangnya santai aja, kayak megang pensil. Jadi inget ya, yang gerak itu cuma sumpit atas. Cuma satu. Dan ini tips paling penting dari semuanya. Kalau kalian ngerasa susah banget ngambil makanan, coba deh cek satu hal. Ujung sumpitnya udah rata sempurna belum? Soalnya kalau nggak rata ya pasti susah. Ujung yang sejajar, itu kuncinya. Oke, alatnya udah jago, sekarang kita kenalan sama medan perangnya, yaitu tata letak meja makannya. Tata letak tradisional Jepang ini ada aturannya sendiri, dan semuanya logis kok. Aturan dasarnya gampang banget diingat. Nasi itu selalu di kiri depan. Sup di kanan depan. Terus lauk-lauk utamanya ada di belakang. Gitu aja. Sekarang detailnya nih. Sumpit itu ditaruhnya horizontal di depan kita. Ujungnya ngadep ke kiri. Nasi di kiri biar gampang diangkat pakai tangan kiri. Nah, ini ada yang unik nih. Kalau ada lauk ikan utuh, kepalanya harus ngadep ke kiri juga. Oke, kita sampai di bagian paling krusial, the do's and don'ts. Kita bakal bahas apa aja yang bagus buat dilakuin, dan yang lebih penting lagi, apa aja yang haram hukumnya alias pantang banget. Nah, beberapa hal ini mungkin agak beda ya sama kebiasaan kita. Di Jepang, ngangkat mangkok nasi atau sup pas makan itu malah dianjurkan. Dan menyeruput mie atau sup itu boleh banget. Malah kadang dianggap sebagai tanda kita menikmati makanannya. Sekarang kita masuk ke area bahaya. Ada beberapa pantangan pakai sumpit, tapi ada dua yang paling tabu. Kenapa? Karena ini ada hubungannya sama ritual pemakaman. Kira-kira apa ya? Ini dia pantangan nomor 1. Tatebashi, yaitu nancepin sumpit tegak lurus di nasi. Ini jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah dilakuin. Kenapa? Karena ini mirip banget sama dupa yang ditancepin pas upacara pemakaman. Dianggap bawa sial dan nggak sopan banget. Pantangan besar kedua namanya watashibashi. Ini adalah ngasih makanan dari sumpit ke sumpit orang lain secara langsung. Sama kayak tadi, ini juga berhubungan sama ritual pemakaman, di mana tulang kremasi dioper antar keluarga pakai sumpit. Jadi hindari banget ya. Selain dua yang tadi, ada beberapa lagi yang perlu dihindari. Jangan narik piring pakai sumpit. Jangan nusuk makanan. Jangan juga nunjuk-nunjuk makanan karena bingung mau milih yang mana. Apalagi ngejilatin sumpit atau nunjuk orang. Intinya,
Perlakukan sumpit dengan sopan ya. Tapi di luar semua aturan dan pantangan tadi, ada satu hal yang paling penting dari semuanya. Apa itu? Yaitu nikmatin makanannya. Yep, menunjukkan kalau kita benar-benar menikmati hidangannya, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi. Jadi, intinya, nikmati makanan kalian dan jangan lupa rasa syukurnya. Makasih banyak udah nonton bahasan kita kali ini, sampai ketemu lagi.